Oke, jadi kalau misalkan teman-teman masih inget ya, di video-video yang lalu gue ada membahas pattern yang benar-benar terulang dari bulan April tahun 2022 sampai saat ini, bahkan ini saat ini ya, penurunan kita yang kemarin ke 18,1 yang dimana kita jebol dari support sebelumnya yang ada di 18,2, ini masih sesuai banget polanya dengan pattern yang ada di bulan April tahun 2022. Nah, kita bakalan bahas nih update-annya kayak gimana sih. Sejauh ini kita udah mantul kembali ya, sama sesuai dengan pattern yang sebelumnya lagi. Di bulan April kita mantul ke wave 4 dan masih ada potensi kita menuju ke wave 5 teman. Dan kalau misalkan ini terjadi ya, kita nggak tahu ini bakalan terjadi atau tidak, gue akan langsung membuka posisi long melalui platform BingX. Jadi ini adalah salah satu market yang gue rekomendasikan banget khususnya buat para pemula. Nah, kebetulan juga saat ini ya, nanti sampai akhir September ya, September 30, gue akan membagikan hadiah secara tunai belasan juta rupiah ya. Di sini gue ada mengadakan kompetisi trading volume khusus referral gue aja. Jadi kalian bisa daftar BingX melalui link di deskripsi di bawah. Selain itu kalian akan dapatkan tambahan bonus $120 bagi yang menggunakan link dari gue. Nah teman, jadi kalau misalnya kalian ada inget ya, penurunan sampai 18 awal ini juga udah gue ekspektasikan dan sebenarnya ini ada gue bahas di grup trading gue nih, kalian bisa lihat ya. Mulai dari sini gue ada bilang bahwa ini ada volume pump yang kurang dan kita wajib hati-hati teman. Gak lama setelah itu langsung terjadi Bitcoin dump ya, sampai sempat 18.000. Terus ini gue ada update lagi analisa gue teman-teman ya dari Descending Broadening. Jadi kalau misalnya kalian pengen analisa yang paling update, kalian bisa join grup ini gratis melalui link di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, jadi kita akan review lagi teman-teman bagi kalian yang mungkin nggak sempat nonton pola apa yang gue maksud teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini overview secara besarnya teman-teman ya. Mulai dari kita hitung wave count dari 1 sampai 5 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah 5 wave count ini terjadi busur teman-teman. Pola busur ini teman-teman, di mana Bitcoin naik tanpa adanya koreksi sama sekali. Nah, sekarang kita rewind ke bulan April tahun 2020, di mana di sini kita bisa melihat wave count yang cukup sama ya, cukup mirip ya. Jadi ini exactly sama persis seperti ini, 0 ke 1, abis itu kita mantul sedikit, kita di dump ketiga, ini di dump ketiga, lalu sideways, ini di dump ketiga juga sideways, abis itu final dump kelima, sebelum membentuk pola busur seperti ini. Kalau yang ini kan kita membentuk pola busur seperti ini teman-teman, di mana kita naik tanpa adanya koreksi. Habis itu setelah itu apa yang terjadi teman? Jadi setelah kita membentuk pola busur ini, kita ulang lagi wave count-nya mulai dari 0 sampai 5 dan ini ada membentuk descending broadening wedge seperti ini, sama seperti yang kita alamin di sini teman-teman ya, descending broadening juga. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, kita diulang lagi nih 0 1 di sini ya. 1 ini adalah ketika kita menyentuh 18.2 lalu kita mantul ke area 2 di sini, di mana kita ketemu resist di daerah 19,8 sampai 20.000, di dump lagi ketiga dan 3 ini melewati support dari dump pertama teman-teman kalau kalian perhatikan. Nah, jadi kita bisa bilang satu ini dari mana? Satu ini adalah ketika kita jebol dari support nomor 5. Nah, kalau misalnya kita ukur support nomor 5 ini kan ada di sini teman-teman ya. Dan yang satu ini teman-teman 38.200 ini udah jebol dari 38.500. Itu sebabnya kenapa gue bisa katakan ini adalah satu. Jadi satu ini adalah jebolan dari support yang ada di nomor 5. Setelah itu kita mantul kedua, oke lah ya, ini mantul kedua juga di sini. Habis itu kita di dump ketiga. Nah, ini kenapa bisa dikatakan ini adalah nomor 3? Dikarenakan yang nomor 3 ini adalah jebolan support dari nomor 1. Jadi nomor 1 ini adalah 382, lalu di nomor 3 ini adalah 37,7. Jadi kita kan melewati support sebelumnya. Dan ini didefinisikan sebagai apa? Nomor 3 gitu. Kalau yang satu ini nomor 3, ini jebolan dari support sebelumnya juga. Terakhir 18.200, lalu ini 18.084 teman-teman. Jadi kan lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Itu sebabnya kenapa gue bisa mengkategorisasikan ini sebagai nomor 3. Abis itu kita mantul ke nomor 4 yang which is ini terjadi saat ini. Sebenarnya ini nomor 4-nya gue nggak tahu apakah ini sudah komplit atau tidak. Bisa saja kita di bawah sampai ke 19,8 lalu baru di dump kembali ke poin 5 gitu. Ya kita nggak tahu, tetapi at least ini kita udah mendekati di area nomor 4 ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ini nomor 4 ya. Nomor 4 ini kita ngehit mendekati garis krem ini juga, sama seperti kita mendekati daerah resist ini juga. Jadi sebenarnya ini udah dekat-dekat daerah resist lah teman-teman ya. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Kita di dump ke nomor 5. Dan nomor 5 ini kenapa bisa didefinisikan sebagai nomor 5? Karena ini jebolan support dari nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah 37,7 dan nomor 5 ini 37,4.
sebelum akhirnya kita mantul kembali di sini ya menuju ke daerah nomor 5 dan yang terjadi apa? Breakdown besar-besaran ya. Dan kalau misalkan ini terjadi, maka Bitcoin akan menuju ke level 13.000 US dollar ya. Kalau misalkan ini terulang lagi pattern yang sama persis. Ya menurut gue ya ketika kita mantul ke nomor 5 nanti ini adalah penentuan ya. Apakah kita bakalan breakout ke atas atau yang terjadi sama persis dengan pattern ini di mana kita breakdown dan menuju ke level 13.000 untuk Bitcoin. Kalau yang satu ini kan kita bisa lihat ya, nomor 5 ini teman, ini kurang lebih akan berada exactly di daerah 18.000 awal juga teman ya. Jadi ini kan terakhir 18.084, jadi ya anggap aja di 18.000 pas lah. Sebelum akhirnya Bitcoin bakalan terbang lagi teman. Dan menuju mantul di sini ya, kita anggap mantul ke 19.5 let's say ya. Lalu nanti di 19.5 atau katakanlah di level 20.000, ini adalah penentuan banget gitu buat Bitcoin, whether Bitcoin bakalan lanjut breakout di sini atau dia malah dump besar-besaran ke level 13.000 gitu. Jadi ini mungkin adalah final dump sebelum nanti kita akan melakukan penentuan the real breakout atau the real breakdown buat Bitcoin teman. Kalau misalkan kita mengikuti pola yang exactly sama persis, ini semua terjadi copy pastean. Ini kita alamin, ini bahkan time frame-nya juga sama persis ini. Mulai dari 5 April sampai di awal Mei teman. Ini mulai terjadi di tanggal 14 Agustus teman ya. Sampai 23 September kurang lebih juga sama persis gitu. Jadi secara waktu juga kurang lebih sekitar sebulanan gitu ya. Hampir sama persis dengan pattern yang sebelumnya. Jadi semuanya benar-benar bermain exactly dengan sama seperti sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian ingin berargumen ada yang salah mungkin dari pattern ini, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Tapi so far ini gue ngelihat hampir nggak ada yang beda ya, meskipun grafnya itu nggak exactly sama persis ya. Tetapi intinya patternnya teman ya, intinya patternnya bermain sangat amat persis dengan yang sebelumnya. Nah saat ini kita udah mulai kembali di dump nih teman ya, dan bisa aja menuju ke wave count nomor 5 di sini sebelum akhirnya kita mantul lagi. Ya paling ini ya itu aja sih yang pengen gue bahas ya. Kalau menurut kalian sendiri kayak gimana? Ya mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini hanyalah menurut analisa dan pendapat pribadi gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan teman, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi. Itu aja paling dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.